Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Irma Lestari, kakak ipar korban, dan juga ada Abdul Fikar, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti. Selamat sore, saya ke Bang Abdul Fikar terlebih dahulu. Bang Fikar, Anda melihatnya putusan hakim ini seperti apa? Apakah benar seperti kata pernyataan dari Kejagung yang menyatakan tidak mempertimbangkan barang bukti berupa CCTV yang ada? Ya, saya kira ada benarnya ya, karena sebenarnya kewajiban seorang hakim itu mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, seluruh fakta yang diperiksa di depan persidangan, baik itu fakta yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa umpamanya. Nah seperti itu. Jadi semua fakta yang diungkap di persidangan itu harusnya menjadi pertimbangan. Nah, kalau kemudian hakim hanya mengambil sepotong-sepotong dari fakta yang itu sebenarnya menjadi tidak adil gitu. Artinya dari pertimbangannya saja sudah terlihat bahwa putusan ini tidak adil gitu, karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan yang ada di yang dikemukakan di pengadilan. Begitu, Mas. Baik. Bang Fikar, tapi Anda melihatnya sendiri, apakah memang bukti yang disampaikan oleh jaksa cukup kuat nggak seharusnya untuk tidak membebaskan Tanur? Ya, saya kira pegangan jaksa untuk mengajukan satu perkara ke pengadilan itu pasti ada keyakinan bahwa bukti-bukti itu sudah cukup kuat untuk membuktikan kejahatan terdakwa, gitu loh. Nah, karena itu kemudian dimajukan ke pengadilan, gitu. Nah, karena itu kemudian jaksa menyusun dakwaan sedemikian rupa untuk menjerat terdakwa itu dalam satu tindakan yang memang didakwakan dan didukung oleh pembuktian-pembuktian, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli atau surat atau bahkan keterangan terdakwa sendiri. Nah, mestinya seluruh fakta itu dipertimbangkan oleh hakim. Ya, tidak hanya umpamanya hakim hanya mempertimbangkan keterangannya terdakwa saja atau saksi yang meringankan saja gitu. Nah, itu saya kira sudah terlihat ya bahwa hakim itu tidak adil tuh ya. Hakim seperti itu sudah memihak gitu ya. Mestinya dia pertimbangkan, kalaupun dia tidak ingin menggunakan fakta ya atau tidak mau menggunakan fakta yang menghukum terdakwa, dia harus memberi alasan di dalam putusannya. Dia harus memberi pertimbangan bahwa fakta ini tidak digunakan karena begini. Nah, dia harus memberikan pertimbangan seperti itu. Gitu. Nah, itu baru satu putusan yang memang memenuhi kriteria sebuah putusan di pengadilan. Nah, ini menurut saya sangat parsial, meskipun kewenangan sepenuhnya ada pada hakim. Ya, hakim itu di pengadilan itu sangat berkuasa, gitu. Dia bisa menentukan apa saja. Tetapi kewajiban undang-undang, kewajiban hukum itu mestinya juga diikuti. Gitu. Dan ini saya kira hakim tidak mengikuti kewajibannya sebagai hakim yang mengadili satu perkara dengan tidak mempertimbangkan banyak fakta yang sebenarnya terungkap di muka persidangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Begitu. Baik, Mbak Ima, ini kan jaksa sedang berupaya untuk mengajukan kasasi. Kalau dari pihak keluarga, apa yang akan dilakukan? Pihak keluarga akan melakukan banding, insya Allah besok hari. Baik, berkas apa yang sudah disiapkan untuk mengajukan banding besok, Mbak? Kalau berkas-berkas itu sudah diatur sama kuasa hukum kami. Baik, adakah bukti-bukti baru yang akan ditambahkan oleh pihak keluarga dan apakah keluarga siap untuk memberikan keterangan tambahan untuk di persidangan berikutnya? Kalau memang ada bukti-bukti baru, pasti kami koordinasi dengan kuasa hukum kami dan kami siap bila memang ada bukti tambahan. Baik, saya ke Bang Fikar. Bang Fikar, seperti apa prosesnya? Ya. Kalau jika hakim ternyata tidak menggunakan sepenuhnya fakta-fakta peradilan dan hanya mempunyai persepsi sendiri untuk menentukan vonis, apakah ada pelanggaran kode etik atau seperti apa? Oke. Yang pertama ya, korban itu diwakili oleh jaksa penuntut umum ya. Jadi semua bukti yang didapat oleh polisi kemudian diserahkan kepada jaksa, yaitu
mewakili kepentingan korban, gitu ya. Jadi menegakkan hukum mewakili kepentingan korban. Nah, bukti-bukti ini di tingkat pengadilan negeri, ya, diperiksa bukti-bukti itu, apakah benar berdasarkan bukti itu terdakwa sudah melakukan kejahatan atau tindakan yang kemudian menyebabkan kematian atau menyebabkan apa, umpamanya, ya. Nah, itu yang diperiksa oleh pengadilan negeri, ya. Artinya pengadilan negeri sepenuhnya dia memeriksa fakta persidangan atau fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Karena itu di persidangan itu di tingkat pengadilan negeri, selain jaksa penuntut umum mengajukan alat-alat bukti bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana, juga diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan alat bukti juga. Pokoknya kalau ada saksi yang meringankan, ada saksi yang ini apa namanya bisa membantu dia, nah, boleh diajukan juga. Nah, jadi di tingkat pengadilan negeri itu dua pihak boleh mengajukannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian sudah diputus seperti sekarang ini, ya, putusannya ini putusan bebas ya kalau nggak salah ya. Halo? Betul. Iya. 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 Ya. Nah, putusan bebas itu tidak lagi banding, gitu. Ya, karena kalau banding itu memeriksa fakta juga, tapi kasasi. Kasasi itu adalah ke Mahkamah Agung langsung. Ya, Mahkamah Agung itu akan memeriksa apakah pengadilan negeri ketika menerapkan hukum membebaskan terdakwa itu sudah benar menerapkan hukumnya. Nah, itu yang akan diperiksa, gitu. Jadi di tingkat kasasi itu tidak lagi fakta yang dilihat, tetapi Mahkamah Agung bisa masuk dari kewenangannya memeriksa soal penerapan penerapan hukum di pengadilan negeri, juga dia bisa masuk ke dalam fakta, gitu, bahwa pengadilan negeri keliru menerapkan pertimbangannya seperti ini karena faktanya yang terjadi di pengadilan adalah seperti ini. Nah, bisa juga Mahkamah Agung masuk ke fakta, gitu. Tetapi pada dasarnya kasasi itu atau upaya hukum kasasi itu adalah memeriksa penerapan hukum, gitu ya. Apakah penerapan hukum di pengadilan negeri itu sudah benar atau tidak? Nah, itu yang diperiksa oleh kasasi. Nah, karena ini bebas, tidak lagi bisa banding, ya. Karena menurut KUHAP, ya. Jadi putusan bebas atau putusan lepas itu upaya hukumnya langsung kasasi, ya, tidak bisa banding, gitu ya, langsung ke Mahkamah Agung untuk memeriksa soal penerapan hukumnya. Begitu, Mas. Baik, kalau dari Mbak Ima, kira-kira apa harapan keluarga saat proses hukum ini masih berjalan, Mbak Ima? Ya, gimana Kak? Bisa diulang? Apa harapan keluarga? Oh, harapan keluarga. Ya, harapan keluarga semoga bisa diputuskan dengan benar. Pendapat jaksa waktu itu, pendapat hakim waktu itu. Semoga hakimnya juga diperiksa juga. Baik, Bang Fikar, semoga hakimnya diperiksa juga. Nah, sebenarnya seperti apa kalau misalnya hakim dinilai memberikan putusan yang tidak sesuai? Apakah bisa dipanggil dan kemudian dijatuhkan sanksi dalam kasus ini? Ya, dalam peradilan kita ada lembaga atau institusi sendiri yang khusus memeriksa hakim dalam perbuatannya mengadili, ya. Kalau mengenai hukumnya itu kewenangan Pengadilan Tinggi, kewenangan Mahkamah Agung, gitu ya. Tetapi mengenai perilakunya, mengenai kelakuannya dalam memutuskan apakah dia dipengaruhi oleh suatu pengaruh yang lain, umpamanya atau pengaruh ekonomi, pengaruh yang lain, gitu, pengaruh tekanan, pengaruh politik. Nah, itu menjadi kewenangan namanya komisi yudisial, gitu ya. Nah, komisi yudisial atas dasar laporan dari masyarakat ataupun atas inisiatifnya, dia bisa masuk memeriksa hakim, ya. Dia masuk bisa memeriksa hakim langsung kalau dia melihat di dalam satu putusan itu memang ada ketidakadilan, ada ketidakberesan dalam memeriksa perkara. Nah, dalam perkara ini umpamanya yang kita lihat, ya, bahwa hakim ini cenderung hanya memeriksa saksi yang meringankan terdakwa,
gitu. Sedangkan yang saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang memberatkan terdakwa, yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, itu nampaknya tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini. Nah, karena itu kemudian putusannya adalah membebaskan terdakwa gitu. Padahal ada korbannya yang meninggal dunia. Nah, itu yang apa namanya, saya kira Komisi Yudisial juga akan turun, walaupun tidak ada laporan ke Komisi Yudisial akan turun memeriksa hakim-hakim ini. Begitu, Mas. Baik, kita harapkan Komisi Yudisial bisa secara menyeluruh melihat kasus ini dan juga nanti menentukan apakah hakim ini melanggar atau tidak, dan kita harapkan semoga kasasi juga segera diproses sehingga kita bisa mengawal bersama-sama kasus ini. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Abdul Fikar, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, dan juga Mbak Ima Lestari, kakak ipar dari Dini Sera. Sehat selalu.